Salam bahagia dan sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novandri Cahyo dengan NIM 202.08291, kelas 3A3 Manajemen, mahasiswa Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Nah, di sini saya akan mempresentasikan atau membahas tentang tanggung jawab sosial perusahaan yang merupakan bagian dari mata kuliah etika bisnis yang diampu oleh Bu Nala Trikusuma, sarjana ekonomi magister manajemen. Next saja. Nah, pembahasan yang akan kita bahas yaitu poin pertama ada pengertian, yang selanjutnya di poin kedua ada unsur-unsur, poin ketiga ada manfaat dan pentingnya CSR, selanjutnya di poin keempat ada tujuan dari CSR, poin kelima ada contoh, selanjutnya ada poin keenam cara perusahaan menciptakan tanggung jawab, yang poin ketujuh faktor yang mempengaruhi, lalu poin ke-8 adalah tanggung jawab legal dan tanggung jawab moral perusahaan. Dilanjutkan dengan poin ke-9 yaitu pandangan Milton Friedman tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Yang poin ke-10 ada perusahaan bertanggung jawab terhadap ekonomis dan tanggung jawab sosial. Yang poin ke-11 ada kinerja sosial perusahaan. Selanjutnya poin terakhir yaitu kesimpulan dan kasus. Nah, sebelum kita bahas tentang pengertian CSR, kita paparkan dulu pendahuluannya, yaitu tanggung jawab sosial perusahaan atau TSP, atau yang biasa kita sebut dengan bahasa Inggris Corporate Social Responsibility atau CSR. Ini adalah tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial itu didefinisikan atau dengan pengertian sebagai kewajiban perusahaan untuk merumuskan kebijakan, mengambil keputusan, dan melaksanakan tindakan yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Selanjutnya poin ke-1 yaitu pengertian dari Corporate Social Responsibility atau CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan ya. Itu menurut definisi secara pengertian secara umum yaitu merupakan bentuk suatu mekanisme yang bertujuan mengintegrasikan atau menyatukan sebuah perhatian kepada lingkungan sosial ke dalam operasi dan interaksi dengan stakeholder yang melampaui tanggung jawab di bidang umum. Nah, menurut pada UU nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, definisi CSR pasal 1 pada nomor 3 angka 3 adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan dan setempatnya dan masyarakat setempat lah ya. Menurut pengertian CSR menurut para ahli sendiri, yaitu yang pertama menurut Kotler dan Nancy itu mengungkapkan bahwa CSR adalah suatu sikap dan komitmen perusahaan atau organisasi ya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan komunitas yang disalurkan melalui praktek atau penerapan bisnis dan kontribusi sumber daya perusahaan. Yang kedua menurut Kikulkelen dan Koistra. Nah, menurut K dan K ya saja ya kita singkat, CSR adalah suatu tataran pertanggungjawaban moral yang berasal dari internal perusahaan di luar dari
kepatuhan terhadap aturan dan hukum negara seperti itu. Selanjutnya definisi menurut Friedrich Derek. Jadi mereka tuh menurut Friedrich ini mendefinisikan CSR itu yaitu suatu prinsip yang mendeskripsikan bahwa perusahaan mesti bertanggung jawab terhadap setiap tindakan yang berdampak pada lingkungan dan masyarakat sekitar seperti itu. Nah, yang paling sesuai dengan CSR, menggambarkan CSR di Indonesia sendiri itu kalau menurut Bapak Soeharto ya pada tahun 2007 nomor 16 atau halaman 16 menurut Soeharto ini, Bapak Soeharto ini, CSR itu adalah operasi bisnis yang intinya berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan atau laba perusahaan saja secara finansial, tapi melainkan pula untuk membangun sosial ekonomi kawasan secara holistik, melembaga dan berkelanjutan seperti itu. Selanjutnya next saja kita bahas ke unsur-unsur CSR, yaitu perwujudan dari unsur-unsur CSR itu dalam tindakan sosial yang berupa sikap peduli terhadap lingkungan di sekitar perusahaan sesuai dengan peraturan beliau. Sesuai yang berlaku ya, bukan beliau. Selanjutnya ada memiliki komitmen untuk melakukan usaha secara etis dan legal dan berperan dalam meningkatkan ekonomi pada karyawan. Selanjutnya memiliki komitmen untuk pembangunan ekonomi secara luas dan berkesinambungan. Jadi perusahaan itu atau memiliki unsur untuk berkomitmen untuk pembangunan ekonomi itu secara lebih meluas dan berkesinambungan ya dengan masyarakat dan sebagainya. Selanjutnya ke poin ketiga yaitu manfaat dan fungsi CSR, yaitu peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam perusahaan dan juga masyarakat pastinya. Itu peningkatan ekonomi masyarakat itu di sekitar wilayah kerja perusahaan atau setempat perusahaan itu terjalin harus ada terjalin hubungan baik antara korporasi atau perusahaan itu dengan lingkungan sosial. Itu perusahaan itu dapat membantu memperbaiki tata kelola perusahaan ya kan, lalu upaya pelestarian lingkungan baik lingkungan fisik maupun sosial dan budaya seperti itu. Lanjut saja, itu poin keempat yaitu tujuan dari CSR. Itu yang pertama ada memberikan kontribusi terhadap pengembangan lingkungan dan masyarakat sekitar. Jadi tujuan dari CSR itu intinya tuh untuk pengembangan lingkungan dan masyarakat sekitar pastinya dari perusahaan tersebut. Lalu yang kedua tuh menjaring sumber daya manusia yang berkualitas dan potensial. Yang poin ketiga ada mengurangi resiko terjadinya korupsi dan kerugian. Jadi intinya tujuannya dari CSR itu benar-benar perusahaan itu bertanggung jawab untuk menghindari atau menghindarkan perusahaan itu dari korupsi dan kerugian pastinya ya. Selanjutnya membedakan perusahaan dengan pesaing. Jadi tanggung jawab CSR, tujuan dari CSR itu biar perusahaan itu tanggung jawabnya tuh apa saja sih biar beda dari perusahaan lainnya atau pesaingnya kayak gitu. Selanjutnya menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat di luar perusahaan. Jadi salah satu tujuannya itu terjalinnya hubungan baik dengan masyarakat
di luar perusahaan itu akan menjadi timbal balik yang sangat bagus ya, karena perusahaan dikenal dengan citra yang baik dan masyarakat dengan menerima perusahaan ini dengan baik, seperti itu kan terjadi timbal balik juga. Lalu mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Next saja. Contoh CSR. Nah, itu yang pertama ada Pertamina. Nah, Pertamina itu menjalankan CSR dengan berbagai program dilakukan oleh Pertamina untuk memenuhi komitmennya dalam program CSR. Itu untuk apa? Guna membantu pemerintah Indonesia, seperti itu. Selanjutnya Danone atau air mineral Aqua itu contohnya program yang dijalankan yaitu dari Danone itu disebut dengan water access sanitation hygiene program, maaf ya agak belibet, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan lingkungan masyarakat, prasejahtera, selanjutnya serta berkontribusi secara aktif dan berkelanjutan agar permasalahan Indonesia yang berhubungan dengan penyediaan air bersih dapat diatasi ya, atau dapat dipenuhi ya. Lalu ada PT Sinde atau PT Sinde Budi Sentosa atau biasa disebut Larutan Cabada ya. Program yang dijalankan oleh PT Sinde ini yaitu dengan cara melestarikan habitat badak Jawa yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon. Lalu program ini itu adalah bentuk kerjasama perusahaan dengan WWF ya, WWF Indonesia, di mana Sinde berperan sebagai donatur atau pendana, seperti itu. Selanjutnya ada poin cara perusahaan menciptakan tanggung jawab. Yang pertama itu tanggung jawab sosial kepada karyawan. Jadi perusahaan itu bertanggung jawab kepada karyawan itu untuk meningkatkan kesejahteraannya atau mencukupi apa yang menjadi tuntutannya, seperti itu, memberikan reward dan sebagainya. Lalu tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Nah, ini perusahaan itu bertanggung jawab kepada lingkungan, pastinya khususnya lingkungan sekitar perusahaan itu ya, itu menjadi salah satu cara perusahaan bertanggung jawab kepada lingkungannya. Lalu tanggung jawab kepada pemegang saham, jadi memberikan hak pemegang saham mungkin seperti itu. Lalu tanggung jawab sosial kepada komunitas. Jadi perusahaan itu juga bertanggung jawab terhadap komunitas-komunitas yang ada di sekitar perusahaan atau mungkin dari masyarakat, seperti itu, dengan mendanai dan sebagainya. Itu salah satu cara tanggung jawab dari perusahaan itu. Selanjutnya tanggung jawab sosial kepada kreditur. Jadi bertanggung jawab kepada kreditur itu bisa apa aja, kayak memberikan perpanjangan waktu atau jatuh tempo yang lebih dilamakan, seperti itu juga termasuk tanggung jawab kepada kreditur ya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu perusahaan, yaitu yang pertama ada usia perusahaan. Jadi usia perusahaan ini juga berpengaruh terhadap CSR perusahaan atau CSR ya. Karena apa? Semakin lama perusahaan itu udah semakin tua, maka mungkin lebih dikenal
masyarakat ya. Beda kalau perusahaan itu masih perusahaan yang baru, jadi usianya masih dini, mungkin belum terlalu dikenal perusahaan, jadi tanggung jawab sosial kepada masyarakat pun berkurang, seperti masih belum bisa maksimal kayak gitu. Yang kedua, jenis industri. Nah, jadi jenis industri apa yang dijalankan perusahaan ini. Jadi kan ini jadi bentuk citra perusahaan. Ini dikenal sebagai produk apa? Misalnya tadi produk aqua. Jadi mereka dikenal sebagai industri air mineral atau aqua ya. Jadi bentuk tanggung jawabnya tadi memberikan atau mencukupi air bersih di Indonesia seperti itu. Itu menjadi pengaruh-pengaruh ya, jadi jenis industri perusahaan ini. Selanjutnya yang ketiga ada ukuran perusahaan. Jadi seberapa besar sih perusahaan ini. Kalau perusahaannya masih kecil mungkin tanggung jawab kepada masyarakat pun masih bisa dibilang rendah ya, masih belum bisa. Beda kalau perusahaan itu udah besar, ukuran perusahaan itu besar, jadi mungkin tanggung jawab sosialnya atau CSR-nya lebih besar ketimbang perusahaan yang masih kecil gitu. Yang keempat yaitu permintaan karyawan. Jadi seberapa banyak permintaan karyawan di suatu perusahaan itu juga berpengaruh terhadap CSR ini, tanggung jawab sosial perusahaan ini. Semakin besar tanggung jawab, semakin permintaannya banyak, permintaan karyawan ini semakin banyak, maka tanggung jawab kepada karyawan dan atau masyarakat itu lebih besar kayak gitu. Jadi misalnya mungkin perusahaan meningkatkan kapasitas karyawannya lebih banyak lagi, mungkin dibesarkan lagi ukuran perusahaannya seperti yang kesinambungan dengan ukuran perusahaan tadi. Jadi tanggung jawab kepada karyawan pun semakin besar kayak gitu. Lebih banyak karyawan maka tanggung jawab sosialnya lebih besar. Dan juga tanggung jawab kepada sosial masyarakatnya juga semakin besar kayak gitu. Yang ketiga itu yang kelima ada poin kebijakan pemerintah. Jadi perusahaan ini pastinya terbatas ya dari faktor kebijakan pemerintah ini, karena kebijakan pemerintah ini mempengaruhi tanggung jawab sosial perusahaan ini. Misalnya peraturan apa itu akan mempengaruhi tanggung jawab sosial perusahaan seperti itu. Yang selanjutnya poin ketujuh yaitu permintaan pelanggan. Jadi semakin besar permintaan pelanggan, maka tanggung jawab sosial perusahaannya semakin besar toh pastinya, karena permintaannya semakin banyak. Jadi yang harus dipenuhi perusahaan itu akan semakin banyak. Begitu sebaliknya, kalau permintaan pelanggan itu sedikit, maka tanggung jawab sosial perusahaan untuk memenuhi permintaan pelanggan ini semakin kecil seperti itu. Yang selanjutnya poin ke-8 yaitu tanggung jawab legal dan tanggung jawab moral perusahaan. Nah, yaitu perusahaan itu memiliki banyak hak ya dan kewajiban legal yang dimiliki oleh manusia perorangan dewasa, seperti menuntut di pengadilan, dituntut di pengadilan, mempunyai milik mengadakan kontrak, dan lain sebagainya pastinya. Jadi perusahaan ini memiliki tanggung jawab legal atau kewajiban legal yang harus dipenuhi. Jadi semisal nih membuat kontrak perusahaan dengan perusahaan lain, jadi kontrak tersebut harus dipenuhi dan dijalankan dengan sesuai prosedurnya, sesuai dengan perjanjiannya dari kontrak tersebut pastinya. Lalu perusahaan itu harus menaati peraturan hukum dan harus memenuhi hukumnya bila terjadi pelanggaran. Jadi misal tadi kontraknya mereka ini perusahaan yang satunya
dua perusahaan kan membuat perjanjian atau kontrak, salah satu perusahaan ini tidak menaati peraturan hukum dan kontrak-kontrak tersebut, jadi mereka harus memenuhi hukumannya seperti karena pelanggaran yang telah mereka lakukan seperti itu. Selanjutnya, agar mempunyai tanggung jawab moral, perusahaan itu perlu berstatus moral atau merupakan pelaku moral seperti itu. Jadi pelaku moral atau moral agen ini bisa melakukan perbuatan yang mungkin kita beri kualifikasi etis. Jadi kualifikasi secara etis atau tidak etis. Untuk apa? Untuk itu salah satu syarat yang penting adalah memiliki kebebasan atau kesanggupan mengambil keputusan secara bebas. Jadi perusahaan ini atau pelaku moral ini harus mempunyai kesanggupan. Untuk apa? Untuk mengambil keputusan secara bebas, entah itu secara etis ataupun secara tidak etis seperti itu. Selanjutnya, contoh dari CSR, bentuk tanggung jawab CSR itu diantaranya melakukan kegiatan yang dapat perusahaan ini melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar lingkungannya pastinya, itu dan serta perbaikan lingkungan, memberikan sumbangan untuk desa mungkin atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak atau masyarakat luas, khususnya masyarakat yang sudah saya katakan tadi, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut seperti itu. Lanjut saja, itu pandangan Milton Friedman tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, menurut Friedman ini tentang CSR yaitu tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat intinya ya. Friedman ini menyimpulkan bahwa doktrin tanggung jawab sosial dari bisnis itu dapat merusak sistem ekonomi pasar bebas. Satu dan hanya satu tanggung jawab sosial untuk apa? Untuk bisnis, yakni memanfaatkan sumber dayanya dan melibatkan diri dalam kegiatan atau berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan atau masyarakat selama masih dalam koridornya ya, atau dalam batasan aturan mainnya, yaitu diartikan melibatkan diri dalam kompetisi yang terbuka dan bebas tanpa penipuan atau kecurangan. Jadi boleh-boleh saja perusahaan ini mencari atau meningkatkan keuntungannya, tapi tetap dengan aturannya, dengan koridor atau kaidah yang diberlakukan, itu tanpa adanya kecurangan. Jadi tidak boleh adanya kecurangan, lalu harus terbuka kayak gitu. Selanjutnya poin ke-10 yaitu perusahaan itu bertanggung jawab secara ekonomis dan tanggung jawab sosial, yaitu kinerja setiap perusahaan itu menyumbangkan kepada kinerja ekonomi sebuah negara ya pastinya. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab terhadap masyarakat. Jadi intinya tanggung jawab sosial perusahaan itu dipusatkan kepada masyarakat, di luar tanggung jawab ekonomis perusahaan pastinya. Selanjutnya poin ke-11 yaitu kinerja sosial perusahaan. Perusahaan Andrew Carnegie
pada tahun 1835 sampai tahun 1919 itu pertama kali memproduksi mobil itu pada skala besar. Perusahaan tersebut memiliki manajemen yang sangat baik pastinya, karena tingkat produksinya langsung dengan skala yang besar. Nah, menurut Carnegie sendiri ada beberapa alasan perusahaan untuk menyalurkan laba pada yayasan khusus dengan maksud dan tujuan tertentu. Bisa dengan tujuan meningkatkan citra perusahaan agar dinilai baik oleh masyarakat dan sebagainya, seperti itu. Yang poin ke-12 atau poin terakhir yaitu kesimpulan. Jadi keputusan CSR atau perusahaan untuk memberi program CSR kepada masyarakat secara berkelanjutan adalah alasan tidak rasional. Alasannya implementasi program CSR tersebut secara keseluruhan akan memberi dampak yang positif bagi stakeholder dan juga pastinya kepada perusahaan. Selain itu, dengan adanya CSR, maka kesejahteraan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat di sekitar perusahaan akan lebih baik kondisinya. Pada akhirnya akan membuat proses produksi dan pemasaran produk akan berjalan lancar dengan hasil yang maksimal, seperti itu. Selanjutnya itu kasus dari PT Freeport Indonesia. Kita langsung ke analisisnya saja. Yaitu kan PT Freeport Indonesia ini melakukan penambangan di Papua sejak tahun 1967 ya. Saat itu telah dilakukan penandatanganan kontrak kerja atau KK ke-1 untuk jangka waktu dalam kurun waktu 30 tahun setelah operasi. Penambangan ini bermula dari jurnal ekspedisi pada tahun 1936 yang dilakukan oleh Anton H. Collins. Jadi intinya pada kasus ini kita langsung analisis, yaitu PT Freeport Indonesia ini telah melaksanakan tanggung jawab sosialnya atau tanggung jawab sosial perusahaannya dengan baik, yaitu dengan menjalankan banyak program yang dapat memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat lokal, antara lain program kesehatan, jadi mendonaturkan dana-dananya pada program kesehatan, lalu memberikan dana-dananya untuk program pengembangan ekonomi, menyalurkan dananya untuk program pendidikan, lalu menyalurkan dananya untuk program infrastruktur, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Salam sejahtera dan bahagia bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.